sebelum tengoklah ya nomor 4. Berapa jam lagi ini baru siap? Sementara kita pasien BPJS. Kan gitu kan? Itu bukan berurusan dengan kesabaran yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kesabaran dalam Alkitab itu berkaitan dengan sebuah proses. Proses itu kira-kira begini. Kalau ada orang sakit, biasanya kan terus datangnya bilang ke Pak Pendeta Rudianto, Pak Pendeta, doakan dulu sakitku ini, bila berkenan Tuhan jamah. Di dalam hatinya, segitu Pak Pendeta amin, sakitnya langsung sembuh. Ya kan? Kan itu harapannya kan? Dia tidak mau proses. Bukan tidak mungkin itu terjadi, mungkin saja. Bila Tuhan berkehendak, ya segitu amin memang bisa sembuh, bisa. Tetapi tetaplah ikut prosesnya Tuhan. Ketika sebuah kesabaran diberikan kepada kita, tetaplah ikut proses, jangan protes. Amin. Kesabaran biasanya itu nggak dikasih tahunya jadwalnya, kapan datang. Nggak ada jadwal. Cuma ujiannya di sekolah dikasih tahu jadwalnya kan? Pernah nggak dikasih Tuhan, oh kau harus sabar ya, jadwalnya kau bulan Juni, tanggal 2 nanti akan kuuji kesabaran. Nggak ada. Jadi sedialah setiap waktu, karena kesabaran itu nggak ada tanggal ujiannya. Amin. 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 ayat 7. Supaya kita paham sabar itu dalam hal apa sebenarnya. Supaya kita jangan menganggap sabar itu karena terlalu lama anak pulang sekolah, kita di rumah menunggu baliklah kita telepon dia, miss call-nya pun banyak kali nanti di handphonenya, padahal dia lagi asistensi sama dosen atau sama guru bimbingan. Jadi bolak-balik kita telepon dia pun palak juga, jadi macam nggak pernah sekolah aja mama ini, kan gitu katanya kan. Itu bukan kesabaran, tapi kesabaran yang di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 apa katanya? Iya, tutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung. Ada kata menanggung. Dan menanggungnya itu bukan menanggung satu persoalan, tapi segala sesuatu. Itu dia. Contoh, supaya kita sabar menanggung segala sesuatu. Sabar di dalam proses. Zaman dahulu ada binatang namanya ayam. Oh sekarang pun ayam juga namanya. Oh masih ayam namanya ya. Ayam pada zaman dulu cuma dikenal 2. Ayam jantan dan ayam betina. Sejak Nuh sangkut kapalnya di pegunungan Ararat, ayam itu cuma ayam jantan dan ayam. Tapi sekarang jadi ada kita kenal ayam potong. Jadi bingung kita kan, ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Waktu dibuka ayam itu kan jadi bingung kita. Ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi kita mau lihat, kalau ayam potong itu 1 bulan kita kasih makan, kita kasih minum, dipelihara dengan baik, dirawat, matanya sebulan udah segini. Nggak layak, tetap segini lah. Kalau pakai kacang besar baru segini. Tapi ayam potong itu sebulan aja beratnya udah 1 kilo 2 on. Sudah siap untuk dijual. Ayam kampung 1 tahun dia masih tetap segini, tetap kecil, tapi dagingnya enak ya. Kalau yang betina bisa bertelur, telurnya kalau dijual mahal. Iya mahal. Tapi saya pernah kecewa di kampung kami di Basokuna. Telur, dia peternak ayam kampung. Telurnya itu kan berapa waktu itu ya? 2.500 kalau nggak 1 butir ya, harganya. Dia bawa alat wona. Dia bawa konon 10 butir. Harganya 2.500, berarti dia dapat duit 25.000. Tapi 25.000 dibelikannya Pak Pendeta 20.000 pulsa. 5.000 dibelikannya Indomie, tapi cuma dapat gambar telur. Jadi aku bilang, susah kali aku nengok pakuta kami ini. Kau jual telur asli, telur ayam kampung, hanya untuk beli gambar telur. Itulah tidak mau ikut proses.
proses. Karena kan itulah warna hutan ya. Saudara sekolah. Kita harus paham juga. Tapi saya bilang, ikutlah proses. Jangan mau instan. Masa dia rela membeli pulsa 20.000, 5.000 dibelikannya, kan dari masa main di hutan. Ala kita beli Indomie on instan, makan nasi pun pakai Indomie. Kita pun merasa pernah ya. Pengakuan tulus. Jangan jual telur ayam kampung asli untuk beli gambar telur. Jangan lakukan itu ya. Sama itu dengan dia petani pisang, Pak Ben. Dibawanya pisang ini ke pasar, dijualnya, tapi pulang dia beli keripik pisang. Kan aku bilang, aduh, sakit hatiku mendengar cerita itu. Butuh sebuah kesabaran. Maulah berproses, jangan protes saja kerjanya, ya. Baik, yang kelima, kemurahan. Kemurahan ini berkaitan erat dengan sebuah ketulusan tanpa harap kembali. Ya, kita lakukan sebuah kemurahan itu tanpa pernah mengharap kembali. Itulah judulnya dengan kemurahan. Makanya saya sering kurang setuju dengan diakoni sosial yang dilakukan waktu momen-momen tertentu lah ya. Kalau pileg udah biasa lihat waktu pileg, pilkada, apa segala macam itu udah biasa lihat diakoni sosial. Hari patang masyarakat asal mah bertambah suara di TPS. Yang maksud di gereja kita pun kita lakukan itu. Diakoni sosial itu biasanya waktu Paskah, terus waktu Natal. Kan diumumkannya di Warta Jemaat bagi Bapak Ibu lansia yang sudah duda dan janda, yang sudah nama tua, nanti usai gereja ibadah Natal kita ini bolehlah tinggal dulu untuk menerima paket sembako Natal. Dikasihlah 1 goni beras 20 kilo, dikasihlah gula sekilo, dikasih mentega, dikasih apa lagi, macam-macam itu, Indonesia dan kardus. Udah pada pulang semua, dipanggil lah yang udah lansia dan yang udah tua ini. Opung ni si Jones Lubis, jalan opung ke depan, langsung nawarak buku-buku dikasih lah. Jangankan beras 20 kilo, 1 kardus Indomie itu tak bisa terangkat. Kira-kira itu bisa nggak dilakukan di rumah? Kita datang ke rumahnya, bisa. Untuk dokumentasi bisa nggak difoto di rumah waktu kita kasih? Terus kenapa disuruh datang ke gereja? Dia udah jalan pun udah bayar. Kalau mati fungsi Jones itu, siapa yang jawab? Waktu mengangkat beras itu, jatuhnya mati. Siapa yang ngurus itu? Si Jones lah. Jangan lagi yang ngurus lagi. Sudah loh, pungku tua kalian panggil aku, mulai yang ngurus dia. Jadi diakoni sosial itu baik, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kan namanya kemurahan hati, yang lihatlah. Masa kalian suruh fungsi Jones sudah 2 kali tarik nafas game dia. Kemurahan hati itu boleh kita lakukan. Tapi lihat, Matius 5 ayat 7 apa katanya? Supaya kita paham, kemurahan hati itu tidak pernah ditahan-tahan oleh Tuhan. Kalau kita melakukan itu, Tuhan juga akan memberikan hal yang sama bagi kita. Matius 5 ayat 7, 1, 2 ya. Berbahagialah yang murah hatinya, karena mereka akan ya. Tuhan kita dan bergebus. Tuhan tidak pernah ingkar. Yang keenam, kebaikan. Filipi 4 ayat 5, apa katanya di sana? Ini kan langit baru dan bumi baru sudah dekat, dan masanya sudah tidak lama lagi. Kata penutup di Filipi 4 ayat 5 ini membuat saya bahagia sekali. Kita baca Filipi 4 ayat 5. Hendaklah, kalimat penutupnya apa? Kalau kita mau nikmati langit baru dan bumi baru, buktikanlah
kebaikan itu. Karena apa? Kebaikan itu adalah respon atas kasih karunia yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia. Itu respon kita karena kebaikan Tuhan. Apa rupanya kebaikan Tuhan? Keselamatan yang Dia janjikan, itulah kebaikan Tuhan yang tidak terbayarkan dengan apapun. Katakan amin. Kalau mengingat dosa kitanya, tak satu pun kita layak ini mendapatkan langit baru dan bumi baru. Coba kita hitung ya. Dosa kalau kita lakukan satu hari saja 3. Ucapan, dosa pikiran, sama dosa perbuatan. 3 aja. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah lebih-lebih. Nggak usah ikut kita masukkan dosa yang suka kita mergosip sama tetangga. Nggak usah. Yang 3 ini aja dulu. Kalau 1 bulan berapa? Kali 30. 90. 1 bulan kali 12. 1080. Diskon lah ya Pak Manulang ya. 1000 lah, 1000. Genapkanlah, cincai lo, juga kisahnya bisa cincai ya. Ya kan? 1000 lah genap. Hitung kalikan dengan usia Anda sekarang. John S. Noblu sekarang 55. Kali 1000 berapa itu? Bisa dapat langit baru, bumi baru. Bumi yang terbelah-belah pun tak dapat itu. Hanya oleh karena anugerah sola gratia. Semua hanya oleh karena anugerah. Dan itulah yang kita responi, makanya kita harus berbuat baik. Iya, berbuat baik itu bukan supaya kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat maka kita harus berbuat baik. Itulah yang dinamakan dengan kebaikan. Udah berapa tadi? 6 ya, kebaikan. 1, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Udah ada lewat 1. Apa tadi yang lewat itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, terus kemurahan, terus iya, kebaikan. Bagian yang ke-7, di sini semua yang ada ini setia. Oh, senyum Bapak saya. Setia itu adalah kesungguhan untuk tetap pada janji. Waktu kita diberkati sama Pak Pendeta, apakah engkau akan setia baik sakit ataupun sehat, baik susah ataupun senang, baik miskin ataupun kaya? Ya, saya akan setia kiranya Tuhan menolong. Ditanya sama laki-laki lagi, apakah engkau akan setia baik sakit maupun sehat, baik susah maupun senang, baik miskin ataupun kaya? Dijawab laki-laki, beleng wama. Janjinya di hadapan pendeta ketika menikah, ya begitu. Tetapi belum 5 tahun usia pernikahan, kan dibilangnya, takkan kubiarkan setetes pun air matanya tumpah ketika kami akan mengarungi hidup bahtera pernikahan. Kan gitu janji laki-laki kan. Tapi 5 tahun pernikahan, jangankan 1 tetes, 1 ember untuk mandi pun bisa. Saking seringnya istrinya menangis. Setia itu proses dari hari ke hari. Bukan hari ini setia, besok setiap tikungan ada. Bapak-bapak, ya nggak lagi bapak-bapak, pulang orang ini semua. Karena ditanya setia jadi pulang orang ini. Wahyu 2 ayat 10b, berjumlah horasilah sama gedungi lehonok kumadi foto palkan bodohan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota dan kehidupan. Jadi kesetiaan itu ujiannya di rumah. Bagaimana kau setia sama Tuhan kalau sama istri pun agak sulit?
Janganlah angkat telepon kalau nanti memang namanya dibikin Darsono. Tapi kan kita nggak tahu Darsono itu entah si Dartini ya. Waktu ditelepon bunyi, lagi kumpul ini sama anak-anak sama istri. Tinggi dia pelan-pelan. Halo, kenapa dia? Kenapa mesti jauh-jauh kamu telepon, bisi-bisi? Karena dari si Darsono. Setia itu proses dari hari ke hari. Bukan setia hari ini, besok setiap tikungan ada. Kesetiaan itu juga berurusan dengan itu yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan, harus itu yang kita lakukan. Karena ada orang yang bicaranya lain, kelakuannya juga lain. Tapi ada orang yang lebih parah, yang dipikirkannya lain, yang diucapkannya pun lain, yang dilakukannya pun lain. Biasanya itu hasilnya kelainan. Lihat aja orang kelainan, makanya dia bikin pilih makan lain. Tidak sinkron. Lihat orang yang kelainan itu kan, tidak tahu dia yang diucapkannya beda yang dilakukannya. Bisanya dia ketawa sendiri, pun gak ada yang lucu. Itu orang kelainan. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 apa? Kelemah. Nah, ini sedap ini. Kelemah lembutan terdiri dari 2 kata. Satu kata lemah dan satu lagi umumnya kami para pria ini tidak sampai lembut, hanya lemah. Karena begini, biasanya laki-laki kalau udah lemahnya kami baru lembut. Mau ngamar sakit, apalagi mau nektos ke sana. Kan langsungnya kalimatnya, Mama, engkau adalah tulang rusuk yang diberikan oleh Tuhan bagiku. Engkau yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Mama sudah mendampingiku. Itu kalau kalau dia tidak lemah lagi kuat, bikinkan dulu kopi. Kemana kau bikin anak-anak itu? Antarkan dulu sebentar. Kok jadi aku pula yang ngurus-ngurusin? Bodoh kali lah kau, masa nilai matematika kamu pun 8. Mirip kali kok kayak mamamu. Kalau nilainya 8, tapi kalau nilainya 10, pas lah kau mirip kalau bapak lah kau. Ini keturunan dari hukummu sama dari bapak. Itu dia kalau keluar. Bapak-bapak, mari kita berubah untuk menghasilkan buah. Kelemah lembutan itu bukan lemah gemulai, bukan itu ya. Atau lemah lembut itu bukan jalan permisi-permisi atau jalan ngomongnya pelan-pelan, bukan. Maaf, kakiku Bapak injak. Itu bukan lemah lembut. Lemah lembut itu adalah titik paling tengah antara marah dengan betul-betul untuk tidak marah. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ketika istrinya Ayub bilang, masih kau saleh dan hormati Tuhanmu itu, kutukilah dia dan matilah. Kan gitu dibilang istrinya. Ayub marah tidak? Marah Ayub, dia bilang, hai kau perempuan, bicaramu seperti orang gila. Apakah kamu menerima yang baik saja dari Tuhan dan yang buruk tidak? Nah itu Ayub marah pada waktunya. Tetapi dia bukan marah kepada istri, tetapi dia marah kepada perilaku istri. Jadi istri-istri juga jangan bikin marah ke bapak-bapak. Amin. Tapi jangan juga marahmu berlarut-larut. Hendaklah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jangan matahari udah terbenam 10 tahun ini kau pun gak siap-siap marahmu. Matius 5
ayat 5. Supaya kita paham bahwa janji kepada orang yang lemah lembut pun ada kepada mereka yang dengan Tuhan. 1, 2 ya, kita baca. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Yang lain kos-kosan, cuma numpang. Kita yang memiliki bumi, orang lain kontrak. Bagi orang yang lemah, ya, bukan berbeda. Yang terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri ini berkaitan dengan sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus menanamkan satu hal yang disebut dengan penguasaan diri. Saya dari rumah tadi, dari Tanjung Sari menuju Tambuk Bongkar 8, nomor 85, masuk jalan Setiabudi, saya harus memutuskan belok kiri atau belok kanan. Masuk Dr. Mansur kan gitu kan. Saya juga harus memutuskan ketika sampai di simpang kampus mau belok kiri atau belok kanan. Saya pikir lebih mudah dan lebih ringkas belok ke kiri ke arah Siti Hajar, jangan lewat Padang Bulan. Itu keputusan. Ketika masuk di simpang Siti Hajar, saya memutuskan harus belok kanan masuk nanti ke Es Parman, lalu masuk ke Sudirman. Saya memutuskan untuk mengikuti jalan itu dan tidak mampir di Gereja Sriwijaya karena bukan di situ tujuan saya. Gereja saya GSKI Pokok. Nah, itulah sebuah penguasaan diri yang berhubungan dengan tujuan. Tujuan kita menikmati rumah tangga yang bahagia adalah menciptakan kekudusan selalu ada di dalam rumah itu. Sehingga kita harus benar-benar menguasai diri. 1 Petrus 4 ayat 7. Kalaupun nanti berbeda di rumah, kita harus ingat nats ini. 1 Petrus 4 ayat 7. Saya akan bacakan untuk itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat. Jangan pernah berdoa kalau lagi marah. Kalau lagi marah berdoa, doamu itu pasti minta Tuhan ajar dulu dia. Kan gitu. Kan ada orang yang marah. Ya, saya tidak membilang mereka yang tetangga kita. Doa mereka kan, berikanlah mereka sakit yang tidak bisa diobati. Bilang doa apa lagi? Mandulkanlah istrinya. Jangan selamatkan mereka ketika melakukan berzina. Aku bilang doa. Alhamdulillah ini. Makanya jangan pernah berdoa kalau lagi marah. Lagi bertengkar sama istri. Kita merasa, oh supaya aku minta sama Tuhan, kami ada kedamaian. Tapi masih dalam keadaan marah ini. Saya jamin doamu pasti tidak benar. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 katakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah. Kalau sudah tenang, baru berdoa. Penguasaan diri ini dibutuhkan sebuah kelenturan hati, supaya ketika ada hal yang membuat kita tidak bisa terima, perlakuan suami kah, perlakuan istri kah, perlakuan anak-anak kah, mertua kah, mantu kah, teman atau siapa saja. Siapa yang pernah di sini berselisih paham dengan mertua? Kalau dengan mama kita berkelahi, itu bisa selesai dengan cepat. Tapi kalau dengan mertua atau dengan menantu parumain, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, lalu engkau berdoa. Penguasaan diri itu akan menolong kita supaya kita tetap tahu bahwa kekudusan hidup itu adalah keputusan, bukan anjuran. Kalau kita mau berubah untuk menghasilkan buah, ingatlah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan, yang lama sudah dan yang baru sudah. Berubah untuk berbuah. Mari setiap dari kita
dari hari ke hari berubah, supaya melalui kehidupan yang senantiasa diperbaharui, kita menghasilkan buah. Dan kita benarlah hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Hari Pentakosta minggu yang lalu kita peringati, itu hari pencurahan Roh Kudus. Kita buktikan lewat perilaku kita minggu ini dan besok dan untuk seterusnya, kita menghasilkan buah karena ada Roh di dalam kita. Amin. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan dengan tidak mau lagi berubah. Jangan lagi kita serupa dengan dunia ini. Roma 12 itu katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi pekertimu, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang dikehendaki Allah, yang berkenan dan yang sempurna. Kita percaya jemaat GSKI Pokok Anggur mau melekat di pokok anggur yang benar dan terus menghasilkan buah. Dan buah itu berbuah lebat dan manis rasanya, sehingga semua orang bisa menikmati. Inilah anak Tuhan yang kukasihi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Allah Bapa, kasih hati kami di dalam Kristus Yesus, Bapa yang berpengasihan, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami barang sekejap pun. Kami menaikkan syukur ketika Tuhan sudah menyapa, melawat kami, bahkan mengingatkan kami supaya kami berubah untuk menghasilkan buah. Benarlah hati kami terbuka, sehingga ketika firman diberitakan, kami tidak mengeraskan hati kami. Kami melenturkan hati kami, sehingga firman itu boleh tinggal dan diam di dalam kami. Dan kami diberkati untuk menjadi berkat. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai kekekalan, kami akan menikmati langit baru dan bumi baru. Dan tak satu pun kami yang diluputkan. Nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Terpujilah Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. Amin.